Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok keempat, Melani Akmar Nur Amalia, Nur Kadriaru, Zulfa Nahri, dan Muhammad Fahri Muslimin, dengan materi diagram alur data proses penagihan barang. Hiduplah seakan-akan kau mati besok. Belajarlah seakan-akan kau hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Muslimin dengan NIM 1928000077. Saya selaku pemateri pertama akan membahas pengertian dari invoice. Invoice adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, di mana harga satuan dan total harganya, serta tanggal pembeliannya. Pada umumnya, invoice atau faktur dibuat dalam 3 rangkap, di mana 1 lembar kopi untuk pembeli bila telah melunasi tagihan tersebut, 1 lembar kopi untuk arsip bagian penjualan, dan 1 lembar kopi untuk laporan bagian keuangan. Dan lembar invoice tersebut merupakan bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Dan adapun pengertian invoice menurut beberapa para ahli. Para ahli pertama yaitu adalah Sugeng Haryanto, di mana invoice yang dipaparkan bahwa suatu catatan yang menggambarkan barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli beserta dengan harganya. Catatan ini dibuat oleh penjual dan biasanya dikirimkan kepada pembeli dengan tujuan untuk meminta pembayaran atau hanya menginformasikan tagihan apabila pembayaran akan dilakukan dengan dasar kredit. Selanjutnya yaitu adalah menurut para ahli kedua yaitu adalah Adrian Sutedi, di mana yang dipaparkan bahwa pengertian invoice menurutnya yaitu adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan karena melalui data-data dalam invoice ini dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan ditarik dan jumlah penutupan asuransinya dan penyelesaiannya segala macam biaya masuknya. Dan yang terakhir yaitu adalah menurut KBBI, di mana menurut KBBI ini yang mengartikan bahwa invoice ialah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan catatan nama, jumlah dan harga yang dikeluarkan penjual dan harus dibayar oleh pembeli atau pelanggan. Oke, sekian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Kadri ARW NIM 19280025. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu tentang jenis-jenis invoice. Invoice pertama itu invoice biasa, adalah jenis invoice yang paling sering dan umum digunakan saat bertransaksi sederhana. Adapun isi invoice tersebut sangat sederhana, yaitu rincian item dan jumlahnya, harga item dan harga total. Kemudian invoice pro forma adalah jenis invoice yang sifatnya sementara yang diberikan kepada pelanggan sebelum penjual mengirimkan semua barang pesanan pelanggan. Dengan kata lain, invoice pro forma ini ialah invoice pengganti ketika barang yang dikirimkan dilakukan secara bertahap. Ketika seluruh pesanan telah diterima pelanggan, maka penjual akan menyerahkan invoice biasa untuk menggantikan invoice pro forma. Kemudian invoice terakhir, invoice konsuler, adalah invoice khusus yang digunakan dalam perdagangan internasional atau kegiatan ekspor impor. Di dalam invoice konsuler harus terdapat pengesahan dan persetujuan dari perwakilan negara yang mengimpor atau atas perdagangan, kantor konsuler dan kedutaan besar negara pengimpor yang ada di negara pengekspor. Perkenalkan, nama saya Melani Akmar Nur Amalia, NIM 19280003. Di sini saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu fungsi invoice. Berikut ini terdapat beberapa fungsi invoice yang terdiri atas sebagai informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli konsumen, sebagai informasi besarnya tagihan dan termin pembayaran yang harus dilakukan konsumen, sebagai rujukan yang absa jika barang atau jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain, sebagai rujukan yang absa ketika menambahkan transaksi ke pembukuan keuangan. Pada kasus tertentu, invoice dapat digunakan sebagai rujukan yang absa sebagai faktur pajak, sebagai rujukan yang jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang atau perhitungan total tagihan.
Komponen penting dalam faktur tagihan pada dasarnya setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam menyusun atau membuat faktur tagihan, tapi ada beberapa komponen yang harus tetap ada dan tidak boleh dihilangkan. Apa saja komponennya? Berikut adalah pembagiannya. Kop faktur. Komponen ini wajib ada dan biasanya diletakkan di bagian atas faktur tagihan. Fungsinya sebagai judul dokumen agar orang yang menerima paham dokumen apa yang diterima. Identitas perusahaan pengirim faktur. Tanpa identitas perusahaan berarti faktur tagihan Anda bodong dan tidak valid. Adanya identitas akan membuat pelanggan tahu siapa yang mengirimkan faktur. Mereka juga bisa menghubungi perusahaan melalui identitas yang tertera jika memang ada pertanyaan terkait tagihan tadi. Nomor urut faktur. Komponen penting pertama adalah nomor urut. Keberadaan komponen ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengindeks faktur-faktur yang keluar dengan lebih cepat dan akurat. Jadi, jika sewaktu-waktu dibutuhkan, data dalam cloud bisa dengan mudah ditemukan. Purchase order. Selaras dengan nomor urut, purchase order atau nomor pembelian juga harus tetap ada. Nomor pembelian ini akan memudahkan pengecekan kesesuaian barang yang dikirim dan ditulis di faktur penjualan. Tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo. Komponen ini ada agar pelanggan tahu kapan batas waktu pembayaran. Dengan adanya kedua tanggal ini juga bisa menjadi bukti saat terjadi selisih pendapat dengan mengenai tanggal pembayaran. Detail barang. Anda wajib memasukkan detail barang agar pelanggan bisa mengecek apakah barang yang ditulis sesuai dengan yang dikirimkan. Dimasukkan dalam faktur penjualan. Ketentuan pembayaran. Komponen ini bisa merujuk pada jenis pembayaran yang tersedia. Diskon pembelian ataupun denda biasa muncul karena pembayaran lebih cepat atau jatuh tempo. Biaya-biaya. Dalam komponen ini disebutkan biaya per unit, subtotal, biaya pengiriman, biaya pajak, dan total biaya yang harus dibayarkan. Sekian dari saya. Nah, itulah pengantar materi dari proses penagihan barang. Untuk itu, selanjutnya saya Zulfanahri selaku pemateri keempat menjelaskan diagram alur data proses penagihan barang. Dapat diperhatikan pada gambar di atas, terdapat flowchart. Ketahui jika penagihan faktur harus yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim karena sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Untuk itu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah. Yang pertama yaitu mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan atau sales order yang berisi nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. 2. Mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Ancaman siklus penjualan yang dibuat secara kredit adalah kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian tidak tertagih. Oleh karena itu, perlu adanya batas kredit atau kredit limit, yang artinya memberikan batasan maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Sedangkan daftar umur piutang merupakan sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar atau outstanding. 3. Mengecek ketersediaan persediaan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan. Kuantitas di tangan, kuantitas yang terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Berikutnya saya akan menjelaskan aktivitas pengiriman. Proses pengiriman mengharuskan 2 langkah, yaitu mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Kedua, mengirim pesanan.
Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Selanjutnya mengenai proses penagihan faktur. Dalam penagihan faktur, terdapat aktivitas yang memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim, dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan faktur adalah faktur penjualan atau sales invoice yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Kemudian, di dalam pemeliharaan piutang terdapat metode faktur terbuka, yaitu metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Salinan ini adalah dokumen turnaround yang disebut nota pengiriman uang. Sedangkan metode saldo maju adalah metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya. Berikutnya, mengenai ancaman dalam penagihan faktur. Salah satu ancaman yang terkait dalam proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Adapun fungsi bagian piutang yang melaporkan kepada kontrolir menjalankan dua tugas utama, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan berikutnya mengkredit rekening tersebut, kemudian pembayaran diterima. Sekian dari saya. Itulah pemaparan materi alur data proses penagihan barang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah cakrawala pengetahuan teman-teman sekalian. Akhir kata, jangan lelah untuk berusaha meraih sejuta mimpimu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.